Shalom. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bersama kita meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu 28 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 ayat yang pertama dengan judul Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan dapat dimampukan Tuhan untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-25. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab." Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah mendengarkan perintah Tuhan. Semua orang ingin sekali mendapatkan apa yang diinginkan, terutama hal-hal yang menyangkut kenyamanan hidup, rasa tentram, tidak ada lagi khawatir, dan sebagainya. Tidak sedikit orang berusaha dengan berbagai cara
bahkan dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan demi keinginan tersebut. Dan kadang untuk mendapatkan itu, kebanyakan orang selalu mengandalkan orang lain yang dianggap dapat memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Sering yang menjadi ukuran adalah orang yang dianggap kuat, punya pengaruh dan kedudukan, atau karena dia orang kaya. Peristiwa yang terjadi setelah Raja Yehuda, Raja Samaria, dan Raja Edom mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa dengan memberi persembahan korban di pagi hari. Maka datanglah yang menjadi harapan mereka, yaitu air yang datang dengan tiba-tiba. Kata yang digunakan dalam ayat 20 ini adalah tiba-tiba. Kata tiba-tiba menggambarkan bahwa peristiwa terjadi di luar perkiraan manusia. Peristiwa yang terjadi tiba-tiba itu memperlihatkan bahwa nubuatan Nabi Elisa benar-benar terjadi. Kadang untuk meyakinkan diri kita untuk percaya kepada Tuhan dan mengikuti firman-Nya bukanlah hal yang mudah. Masih banyak di antara kita meragukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Masih banyak di antara kita selalu menggunakan logika berpikir manusia. Kalau sesuatu itu masuk akal, maka itu dapat diterima. Kalau saja kita mau jujur, sesungguhnya banyak karya Tuhan yang datangnya juga mengejutkan dan tidak dapat kita pahami dengan logika kita sebagai manusia. Allah bertindak berdasarkan kuasa-Nya, sementara kita umat kepunyaannya hanya merespon dengan pengakuan dan ucapan syukur atas segala karyanya dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan buat pada masa lalu, Tuhan juga akan tetap melakukannya di masa kini dan nanti. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Mari umat yang terkasih, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 ayatnya yang kedua. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami selalu untuk percaya kepada firman-Mu dan percaya bahwa janji-Mu akan selalu Engkau wujudkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga Ibu Julaini Yuliana Boryan, keluarga Bapak Redi Boryan, keluarga Ibu Serafina Joseph Evi Boryan. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab menurut kehendak dan waktu Tuhan saja. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelkat pelayanan anak. Tuhan berkati pengurus, kakak layan, anak-anak layan. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka semua tetap setia di dalam Tuhan dan tetap setia melayani anak-anak layan. Kami berdoa juga Tuhan untuk majelis sinode dalam memimpin
Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin umat Tuhan di GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka juga kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk jemaat dan presbiter yang kurang aktif. Tuhan, ingatkan mereka ketika mereka lalai ataupun mereka lupa kepada Engkau Tuhan. Ajar mereka tetap setia dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk unit-unit misioner, ke-6 Pelkat dan ke-6 bidang di GPIB, secara khusus GPIB Hosiana. Tuhan, mampukan kami semua untuk dapat tekun, setia melayani Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai atau kami salah dalam melakukan tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati Bapak Silas Dutu. Tuhan berkati Ibu Angela Kristiani Laihat Awui, Ibu Esther Budiarti Wardani. Dan pada hari ini Tuhan, tanggal 27 Oktober, ada rekan saudara-saudara kami yaitu Saudari Yuliana Henuk dan adik Kathleen Nadania Andianus pada hari ini. Kami juga berdoa secara khusus pada hari ini Tuhan, adik Yoanda Claresta Ismau, Saudari Fani Gardenia Luhukai, dan Ibu Sri Piwela Sidukusomo. Tuhan berkati mereka senantiasa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk umat Tuhan yang sakit, kepada Bapak Wijayanto, kepada Penatua Lierci Anajati Renda Kasiang, dan juga secara khusus untuk keluarga Bapak Silas Dutu. Tuhan, mereka sedang sakit, adik Harvel, adik Sena. Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati ketika mereka sedang bergumul dalam sakit penyakit yang mereka derita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka dan mereka akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua dalam penyertaan Tuhan saja dan Engkau memberkatinya. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.